has been a war between orcs and humans for as long as can be remembered. But there was once a time when we did not even know who our enemy was, or what that evil green magic the Fell had done to us. But in the beginning, how could we have known? What choice did we have? Our world was dying, and I had to find my clan a new home. Sedih kalau diceritain mah. Masalahnya gigi gingsul ke atas gimana ini? Kena royalti sama pajak. Mana bini lagi bunting. Yang naik gaji malah wakil kita. Tapi laki-laki tidak bercerita. Cuma ceritanya bangsa Orc ini memiliki banyak klan. Salah satunya klan Frostwolf yang dipimpin oleh ketua Durotan. Mereka sudah terbiasa taburan dengan spesies lain. Tapi mereka tidak ada yang sadar bahwa musuh sebenarnya adalah dari bangsa mereka sendiri. Dan inilah awal mula cerita konflik bangsa Orc dengan manusia, seperti pada prolog di awal film tadi. So many clans in one place, Ogren. Planet Draenor kini sudah tidak layak lagi huni tanpa ada yang tahu penyebabnya. Semua klan pun dikumpulkan oleh penyihir Orc bernama Gul'dan untuk membentuk aliansi baru yang disebut Horde. Mereka akan pindah ke dunia lain bernama Azeroth menggunakan sebuah portal sihir Fel bermaterialkan kehidupan. Namun ada kendala bangsa Draenei yang akan ditumbalkan untuk membuka portal. Jumlahnya terlalu sedikit jadi tidak bisa memindahkan seluruh Horde. Jalan satu-satunya adalah memprioritaskan Orc terkuat supaya bisa menangkap penduduk Azeroth yang nantinya akan dikorbankan untuk membawa Horde tersisa. What is that? Gul'dan's magic. The fuel for my magic is life. Ya, saat sampai istri si Durotan bernama Draka mulai kontraksi. Mungkin efek guncangan saat masuk portal, si Durotan diomelin pemimpin dari klan Blackrock. Orc yang paling ditakuti bernama Blackhand karena membawa orang hamil ke medan perang. Tapi si Gul'dan sebagai pemimpin yang adil, dia membantu si Draka dalam proses melahirkan. Namun kondisi si bayi malah sekarat. Si Gul'dan pun kembali menggunakan sihirnya dengan menyerap kehidupan seekor rusa. A new warrior for the Horde! Azeroth sendiri adalah dunia yang sangat luas dan kompleks, terbagi menjadi beberapa wilayah dan kerajaan, baik itu manusia atau non-manusia. Tapi kita akan ke Pandai Besi dulu, tempat produksi senjata yang dikelola oleh para kurcaci. Memperlihatkan senjata baru yang mirip bedil bernama Bombsuit. Tapi tiba-tiba kurcaci lain datang membawa sepucuk surat. Setelah dibaca, ternyata surat itu dari kerajaan Stormwind. Minta Panglima Lothar supaya segera kembali karena ada salah satu benteng kota yang diserang secara mendadak. Para prajurit melapor kalau mereka tidak menemukan jejak si penyerang, tapi ada seseorang di TKP yang sedang memeriksa para korban. Lantas si Lothar pun langsung menginterogasinya, yang ternyata dia adalah seorang penyihir muda berbakat berasal dari Kirintor, alias kelompok elit penyihir bernama Khadgar. Dia berkata, tolong biarkan aku menyelesaikan pemeriksaan, karena jawaban atas penyerangan ini ada pada korban itu sendiri. You must summon the Guardian. Guardian adalah jabatan tertinggi dalam sistem penyihir. Hanya raja yang bisa memanggilnya. Lantas si Khadgar pun dibawa ke istana, dipertemukan langsung dengan Raja Lane, di mana si Khadgar mengaku kalau dirinya adalah calon Guardian baru. Tapi itu dulu.
Dia keluar dari Kirin Tor karena alasan pribadi yang tak bisa dijelaskan, namun kemampuan sihirnya tetap tidak bisa diremehkan. Si Khadgar mencium kekuatan gelap yang sangat kuat. Dugaan sementara ada campur tangan pengguna sihir Vel di balik penyerangan ini. Yang tidak lama dari itu, datang laporan susulan telah terjadi kerusuhan di Tenggara. Satu unit pasukan pun diutus dipimpin oleh Sersan Calan, putra dari Panglima Lothar. Sementara si Lotarnya sendiri diutus Raja Lane untuk menjemput Guardian bersama si Khadgar. Get on. Good luck. Frostwolves do not join the hunt? Seperti yang kita tahu, pemimpin yang satu ini dia kuat tapi lemah lembut, selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tidak seperti di negeri orang. Si Durotan tidak bisa kalau harus melawan emak-emak dan anak-anak. Lantas si Black Hand yang kini jadi panglima perang Horde nyuruh klan Frostwolf supaya mencari musuh berkedok dasi, tapi jangan sampai membunuhnya. Rampas saja semua asetnya karena kami membutuhkan mereka hidup-hidup. Si Lothar yang baru sampai langsung dipertemukan dengan sang Guardian yang sedang memahat patung golem bernama Medivh, memberitahu kalau dirinya diutus raja untuk menjemputmu. Lain dengan si Khadgar, dia yang sedang di perpustakaan, muncul bayangan hitam seperti menuntunnya menuju rak buku lain. Yang mana tiba-tiba sebuah rune kuno di tangannya nyala seperti menunjukkan sebuah buku yang harus dibaca si Khadgar. Tapi dia, ketahuan si Medivh, marah karena si Khadgar sudah janji tidak akan kembali lagi ke sini. Namun setelah mengatakan kalau dia terpaksa melanggar sumpah karena Vel, si Medivh pun terkejut. Karena sihir itu tiada tanding, pemakan kehidupan dan kematian juga pemberi kekuatan. Tapi ada bayaran mahal yang harus ditanggung oleh penggunanya. Vel tidak boleh ada di Azeroth. Lantas mereka pun segera pergi ke istana Stormwind. Secepat kilat, mereka sudah berada di hadapan sang raja. Tanpa basa-basi, kongres pun digelar. Menurut saksi mata yang menyerang benteng kita, katanya seekor raksasa menunggangi serigala raksasa. Tapi sang raja, tak usah khawatir, aku seorang guardian dan tugasku adalah melindungi kerajaan ini. Lantas mereka bertiga pun langsung OTW untuk memburu salah satu monster tersebut. Can't be. It fell. Bukan sekedar gelar, si Medivh memanfaatkan celah untuk meng-trigger Vel yang ada dalam tubuh para Horde. Jadi hanya yang berwarna hijau saja yang meleleh, tapi si Medivhnya jadi lemah dan harus segera kembali ke Karazhan, sedangkan merekanya mengejar Horde selamat karena tidak memiliki Vel. Masih ingat dengan orc yang dipanggil si darah campuran? Dia bernama Garona, tawanan yang tidak dikorbankan karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemungkinan blasteran antara orc dan Draenei karena memiliki tubuh kecil seperti Draenei tapi berwajah orc.
Diselamatkan oleh si Dorotan, sedangkan horde lain berhasil dikejar si Lothar, sempat melakukan perlawanan namun pada akhirnya dia berhasil ditangkap juga. Lain dengan si Garona apesnya, dia malah bertemu dengan si Khadgar. Alhasil kembali menjadi tawanan dan segera membawa mereka berdua ke istana, namun si horde malah ngamuk jadinya terpaksa harus dimodarin. Singkat waktu, mereka yang sudah sampai ke istana langsung menginterogasi si Garona. Ini salah satu kelebihan dia, yaitu cepat adaptasi. Hanya butuh hitungan hari untuk belajar bahasa manusia dari para tawanan yang berhasil ditangkap pasukan horde. Makanya si Gul'dan tidak mengorbankan dia, tapi juga tidak diterima oleh Orc karena status blasterannya dianggap sebuah penghinaan, di mana si Garona berkata kalau bangsa yang sedang kalian hadapi adalah bangsa Orc. King Llane yang hafal betul dengan semua ras dari 7 kerajaan di Azeroth, tidak ada ras bernama Orc. Lantas ia pun bertanya, dari mana asal kalian? Jawabannya semakin mengejutkan lagi karena bangsa Orc berasal dari dunia lain, dunia yang sudah mati, dan kedatangannya adalah untuk merebut dunia kalian. Si Garona tidak tahu pasti apakah tujuan kami ini random atau sudah terstruktur. Yang jelas sebuah gerbang sihir bermaterialkan kehidupan telah membawa kami ke sini. Dan kini mereka sedang mengumpulkan manusia untuk kembali membuka gerbang sihir membawa horde tersisa. You'll take us to them, or you'll end up like your friend in the cage. Ya, jangankan ngompol di celana, si Garona ngadeg-deg saja tidak sama sekali. Tapi King menawarkan kesepakatan lain, si Garona akan dibebaskan jika dia mau menunjukkan di mana gerbang sihir itu dibangun. Beralih ke camp horde, si Black Hand yang memimpin operasi dianggap lemah dan aib karena malah kabur meninggalkan pasukan. Sempat dibela si Dorotan, kalau kami sudah berjuang tapi manusia menggunakan Velmu untuk melawan kami. Namun si Gul'dan menyangka dan tidak percaya karena yang bisa mengendalikan Vel itu hanya dirinya. Ia pun tetap memvonis si Black Hand sebagai horde yang tidak menghormati adat. Kau tahu apa hukumannya? You know the penalty. Death. Tapi si Dorotan menyelamatkan si Black Hand. Sempat ngadat, tapi si Dorotan meyakinkan si Gul'dan kalau penyihir manusia benar-benar menggunakan Vel untuk menyerang kami. Sedangkan di sisi lain si Khadgar yang waktu itu diam-diam mengambil buku dari Karazhan, ternyata buku itu membahas tentang sebuah gerbang gelap. Di sana terdapat sebuah nama juga, yaitu Alodi. Lantas si Khadgar pun menyalin semua isi buku tersebut untuk diteliti. Di balik canda tawa, rupanya ada kesedihan mendalam. Si Dorotan sebenarnya senang karena bisa melihat lagi pohon atau salju meski dari kejauhan, tapi setelah diteliti, lihat sekitarmu di mana Gul'dan menggunakan sihirnya, maka di situ tanahnya akan mati. Mata si Dorotan perlahan terbuka kalau akar permasalahan ada pada si Gul'dan. Jadi kalau klan kita mau menempati dunia ini, maka kita harus hentikan dulu si Gul'dan. Namun masalahnya mereka belum cukup kuat untuk melawan si Gul'dan. Tapi si Dorotan punya rencana bagaimana jika kita collab sama manusia, karena mereka buktinya tidak selemah yang dikatakan si Gul'dan. Beralih ke si Garona yang menyetujui tawaran King Llane, mereka pun segera OTW ke lokasi gerbang. Singkat waktu saja ceritanya sudah sampai. Lokasi itu pun mereka tandai dan segera kembali ke istana. Namun tiba-tiba si Khadgar dikewat si Dorotan. Dia berkata kalau di utara ada batu hitam yang menyentuh langit. Apakah pemimpin mereka ada di sana? Kalau iya, tolong sampaikan padanya aku ingin bertemu bukan untuk menentang, tapi untuk menghentikan Gul'dan karena sihir itu adalah kematian bagi semua hal. Tell him. The Black Rock. When the sun is highest. I will. Si Garona yang sudah kembali langsung menyampaikan pesan si Dorotan. Sempat tidak disetujui si Lothar karena takutnya itu jebakan, tapi si Garona meyakinkan sang raja kalau bangsa Orc tidak berbohong. Dorotan tidak berkhianat, melainkan dia melindungi klannya. Perlu kalian ketahui, selain kuat, Dorotan juga pemimpin paling bijaksana. Dia sangat dicintai oleh klannya. Gul'dan lah yang sebenarnya seorang pengkhianat. Mendengar hal itu,
Ditambah tidak ada pilihan lain, King Lane pun setuju. Bahkan istrinya memberi sebilah pisau sebagai bukti kalau mereka sudah percaya pada si Garona. It's too good an opportunity to ignore. To defend yourself. Beralih ke si Khadgar yang kaget karena tiba-tiba ada si Medivh di kamarnya. Dia tahu penelitian si Khadgar tentang sihir Vel sampai marah besar, nyuruh si Khadgar supaya berhenti dan fokus saja melindungi raja, biarkan urusan Vel menjadi urusanku. Si Khadgar langsung menemui si Lothar memberitahu penelitian dan kejadian barusan. Untungnya satu salinan dia sembunyikan jadi selamat dari pembakaran. Hasil penelitian para orc ternyata tidak datang secara random, melainkan mereka datang ke dunia kita ada yang memanggil. The Guardian burnt your research. Now go away. Pertemuan pun berlangsung di mana si Garona bertindak sebagai penerjemah. Si Doratan pun langsung ke intinya. Untuk saat ini musuh kita sama, yaitu Vel. 2 hari lagi gerbang akan dibuka. Jika kalian mau nyerang, maka klan Proswop siap berada di barisan depan untuk membantu kalian. Namun ada yang mengkhianati si Durotan, jadinya pertemuan rahasia ini ketahuan oleh Horde. Si Durotan juga tidak bisa membantu karena harus segera kembali ke camp Proswop. Terlebih di sana ada istri dan anaknya mungkin sedang dalam bahaya. Southwark. Retreat to the plateau! Petir bukan sembarang petir bak perisai yang menghalangi kubu Horde dan kubu kerajaan. Alhasil mereka bisa menghindari peperangan yang tidak seimbang ini. Namun putra si Lothar terjebak di dalam kubu Horde. Sempat minta si Medivh supaya membatalkan mantranya, tapi percuma karena si Medivhnya juga sudah pergi. Perisai juga sangat kuat dan mustahil ditembus. Alhasil si Lothar harus menyaksikan sendiri kematian putranya di tangan si Blackhand. Si Medivh ternyata bukan pergi melainkan pingsan seperti biasa setelah menggunakan sihir Tire Es. Maka dia akan melemah dan harus segera dibawa ke Karazhan. Jadi Karazhan ini bukan sekedar rumah, tepatnya lebih ke sumber energi. Melihat hal aneh pada si Medivh, si Khadgar pun harus pergi ke Kirin Tor untuk minta bantuan. Kembalikan ke si Durotan, belum juga sempat ngamanin klannya, tapi si Blackhand keburu datang. Si Durotan pun berkata ia tidak akan melakukan perlawanan asalkan si Blackhand mau membebaskan klannya. Dan sebelum ditangkap, si Durotan memberi nama dulu anaknya dengan nama Goel. Kembali ke si Medivh yang sudah siuman, dikarenakan sudah merasa baikan jadi tidak perlu dijagain lagi. Si Medivh pun ngirim si Garona ke istana menggunakan sihir teleportnya. Kita pun kini tahu kenapa si Durotan dan si Blackhand tidak diberikan kekuatan Vel dalam tubuh mereka. Klan Proswop terang-terangan menolak Vel, sedangkan si Blackhand dia ingin Vel yang diberikan pada dirinya. Itu dilakukan di hadapan klan Proswop untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Vel. This is a new dawn. The time of the Horde. Be feared. Or be few. Si Garona di sini merasa bersalah atas kematian putra si Lothar, tapi si Lothar berkaca dari masa lalu kalau dirinya pernah menyalahkan si Chalan sampai bertahun-tahun karena ibunya meninggal saat melahirkan dia, jadi si Lothar tidak akan menyalahkan si Garona. Goldan does not want to waste his power on the Frostwolves. Wah, pada akhirnya mah klan Proswop tetap dibantai juga. Si Ogrim menyelamatkan si Draka meski dia kecewa karena si Ogrim tidak melakukan apa-apa ketika si Durotan ditangkap.
Lantas dia pun pergi sambil membawa si Goel. Kirin Tor bermarkas di kota Dalaran, kota terapung alias di atas langit. Si Khadgar langsung menemui Archmage, sempat diusir tapi setelah memberitahu kalau Guardian Medivh diracuni sihir Vel serta bertanya siapa itu Alodi. Archmage pun membawa si Khadgar ke sebuah kubus hitam yang kata si Khadgar adalah portal gelap, menjelaskan kalau Alodi itu ada sebelum Kirin Tor, selain dewa tidak ada yang tahu keberadaannya, dan portal gelap yang kau maksud juga tidak ada. Taunya kubus hitam tiba-tiba berubah jadi portal gelap. Yang mana? Archmage pun bingung karena selama kubus ini ada tidak pernah terjadi hal seperti ini. Lantas si Khadgar pun masuk dan bertemu dengan si Alodi. Jadi bayangan hitam di perpustakaan itu memang dirinya yang menggunakan energi terakhir hanya untuk memanggil si Khadgar. Dia memberitahu si Khadgar kalau Guardian telah berkhianat. Iblis telah menguasai dirinya. Jika dia tidak segera dihentikan, maka dunia ini akan hancur. Tapi si Khadgar ragu akan hal itu. Si Alodi pun memberi petuah kalau kegelapan tidak bisa dikalahkan sendirian. Percayalah pada temanmu, bersama kalian bisa selamatkan dunia ini. No. You always do. Thank you for everything you've done. Ya, tiba-tiba energi berubah menjadi warna hijau. Begitu juga dengan si Medivhnya. Dia berkata sepertinya aku yang telah membawa para orc ke dunia ini. Tapi si Medivhnya sendiri tidak bisa mengingat itu. Faktanya, dia jugalah yang telah membocorkan pertemuan rahasia antara Durotan dan King Lane kala itu. Dia pun kini sepenuhnya dikuasai oleh Vel, lalu nyerap kehidupan si Moros. Setelah itu tiba-tiba muncul di hadapan sang raja yang sedang mengatur strategi penyerangan. Menolak usulan si Lothar yang menginginkan serangan dengan kekuatan penuh, katanya 3 legiun ditambah Proslock dan kekuatanku saja sudah cukup. Jadinya mereka malah saling menjatuhkan hingga sampai pada si Medivh mengaitkannya pada kasus si Chalan. Seketika emosi si Lothar pun memuncak. Take him to a cell to calm down. Saat di sel, Sigarona datang menjenguk memberi kabar kalau King Lane akan segera pergi melawan Horde. Sigarona dilarang ikut karena terlalu berbahaya. Intinya masih Lothar sudah mulai menyukai Sigarona, tapi dia tetap ngotot padahal tidak nyeri otot. Si Lothar juga tidak bisa lagi mencegahnya. Cuma berpesan satu hal, jangan percaya sama si Medivh. Sigarona pun memberikan kalungnya dan berjanji akan kembali. Akhirnya si Ogrim datang membebaskan si Durotan. Dia memang berhasil menyelamatkan si Draka, tapi anggota klan kita musnah. Mendengar hal itu, si Durotan bertekad akan membongkar semua kebusukan si Gul'dan. I would feel better if Lothar were riding with her. We'll be fine. Kan terlihat jelas si Medivh ini sedang melemahkan kekuatan kerajaan. Katanya dia akan kembali ke Karazhan untuk mempersiapkan pertempuran dan kita akan ketemu di medan perang. Singkat waktu saja keesokannya si Khadgar yang baru kembali langsung membebaskan si Lothar. Dia yang akan OTW ke medan perang dicegah si Khadgar. Karena untuk menyelamatkan sang raja, kita harus menghentikan dulu si Medivh. Ada iblis yang harus kita hadapi. I am Durotan. Si Durotan di sini nantang duel si Gul'dan dalam tajuk Mag'gora, duel kehormatan Samodharna. Dengan senang hati si Gul'dan menerima tantangan tersebut. Harusnya si Durotan bisa menang sih, tapi si Gul'dan curang karena dia memakai sihirnya. Menang tidak terhormat. Si Ogrim yang melihat itu pun langsung pidato, iblis mana yang akan kalian ikuti? Dia? Gua mah ogah.
Para orc pun kini mulai sadar jadi perjuangan ketua tidak sia-sia, namun Vel yang sudah terlanjur mengalir dalam tubuh bisa si Gul'dan gunakan kapan saja untuk membunuh para orc. Jadinya mereka semua ketakutan, si Black Hand juga langsung dialirin Vel supaya dia tidak bisa menentang. Kembalikan ke si Khadgar yang baru sampai di Karazhan, si Medivh rupanya sudah seperti iblis, dia sedang membacakan mantra untuk membuka gerbang. Patung golem juga tiba-tiba hidup, Silotar pun mengalihkan perhatiannya, hal itu berbarengan dengan pasukan kerajaan yang sudah tiba di medan tempur. Tarek, Nassar. Come, my orcs. Let the Felanista fall. Plan E gagal, si Khadgar pun minta Silotar untuk mancing si Medivh supaya masuk kolam. Agak sulit, tapi Silotar terus manas-manasin si Medivh, sedangkan si Khadgar membuat sebuah portal, berencana akan memindahkan golem ke kolam. Si Medivh pun akhirnya terpancing juga. The portal! It's closing! Si Khadgar yang ikut masuk portal tinggal melakukan finishing, jiwanya bertarung dengan Iblis Vel, petuah dari si Alodi mampu menguatkan si Khadgar. Ia pun bisa melawan Iblis Vel, bahkan melenyapkannya dari Karazhan. Tinggal ngemodarin si Gul'dan, Silotar pun segera OTW ke medan perang. Saat sekarat, si Medivh yang sudah kembali sadar masih sempat membacakan mantra membuka portal menuju istana untuk menyelamatkan sang raja. Semua pasukan pun ditarik menuju portal, tak lupa membebaskan para tawanan dan mendahulukan mereka. Namun naas si Medivh yang sudah tidak sanggup lagi bertahan, alhasil portal pun tertutup. Jadinya mereka malah tersandwich berada di tengah kerumunan para horde. Tidak ada jalan lain bagi si raja selain berkorban demi menyelamatkan semua orang, minta si Garona untuk membunuhnya, karena dengan begitu kerajaan akan dianggap jatuh dan si Garona akan mendapatkan kehormatan juga kepercayaan dari horde. Gunakan status barumu itu untuk menciptakan perdamaian antara orc dan manusia. Jelas ini adalah hal yang paling berat dalam hidup si Garona, tapi memang sudah tidak ada cara lain lagi. Mustahil bisa mengalahkan horde saat ini, jadi si Garona pun membunuhnya. Seketika kemenangan pun mereka rayakan dan si Garona kini diterima oleh si Gul'dan sebagai pahlawan pertama horde. Sayangnya Silotar tidak paham dengan maksud pengorbanan sang raja, terlihat dari tatapan matanya yang diselimuti dengan amarah, kesedihan, juga rasa tidak percaya kalau sang raja dibunuh oleh orang yang sudah ia percayai, bahkan sudah mulai menyayanginya. Tapi melawan bukanlah solusi, Silotar pun memilih pergi. Namun dapat dihentikan si Black Hand, lantas dia pun nantang duel Mag'Gora, tapi bisa dikalahkan dengan mudah oleh Silotar sekaligus balas dendam untuk putranya. Seperti biasa, si Gul'dan ini orc paling cemen, tapi kali ini dia benar-benar kehilangan kepercayaan, tidak ada yang menuruti perintahnya untuk membunuh Silotar. Malah sebaliknya, mereka menghormati Silotar sebagai pemenang, dan itu berkat suara si Garona juga yang kini didengar oleh para orc. Film pun diakhiri dengan berdukanya Azeroth. Seluruh ras dari 7 kerajaan berkumpul, mereka menyuarakan balas dendam serta meneriaki Lothar untuk kembali menjadi panglima yang akan memimpin aliansi baru. Pastinya sangat besar karena 7 kerajaan kini bergabung, dan itu tak luput dari pengorbanan sang raja juga si Garona.